Kalian pernah nggak sih ngalamin ini? Coba bayangkan, kalian lagi asyik merekam momen liburan bareng keluarga. Ketawa ketiwi, rekam sana-sini, semuanya terasa sempurna. Tapi, pas video itu ditonton ulang bertahun-tahun kemudian, kalian baru sadar, di sudut layar yang agak gelap, ada satu wajah pucat yang ikut tersenyum ke arah kamera. Padahal, kalian yakin banget waktu itu kalian cuma berdua. Bikin merinding, kan? Coba deh, kalian cek galeri HP kalian sekarang. Perhatikan baik-baik foto atau video lama kalian di tempat sepi. Siapa tahu, ada seseorang yang selama ini nggak kalian perhatikan. Kalau ada yang ganjil, buruan komen di bawah. Malam ini, gue mau ceritain sebuah kisah nyata. Kisah yang diawali dari niat baik, tapi perlahan berubah jadi teror malam yang bikin trauma panjang. Gini ceritanya. Ini tentang Bimo dan adiknya, Arya. Bimo, sang kakak, adalah tipikal anak kota sejati. Pekerja keras, pikirannya logis parah, dan sangat skeptis. Buat Bimo, dunia ini cuma hitam dan putih. Dia nggak percaya hantu, nggak peduli sama mitos, apalagi yang namanya pamali. Kalau mata nggak bisa lihat dan sains nggak bisa membuktikan, berarti barang itu nggak ada. Titik. Di sisi lain, ada Arya. Adiknya yang masih kuliah ini sifatnya kebalikan dari Bimo. Arya jauh lebih pendiam, tenang, dan sayangnya punya firasat yang kelewat tajam. Kadang-kadang, Arya ini bisa merasakan hal-hal ganjil yang gagal dicerna oleh logika keras kepala abangnya. Mereka berdua baru saja melewati fase terberat dalam hidup. Kehilangan ayah mereka secara mendadak. Untuk mengusir duka, Arthur sekaligus mencoba healing dan menyambung lagi obrolan mereka yang sempat renggang. Bimo punya inisiatif. Dia mengajak Arya camping. Bukan ke tempat wisata glamping estetik yang banyak colokan listriknya, melainkan ke sebuah hutan pinus perawan di pinggiran Bandung. Tempatnya sangat terisolasi, jauh dari sinyal internet, jauh dari klakson motor. Cuman ada pohon-pohon pinus berlumut yang menjulang tinggi menutupi matahari, kabut tebal yang turun lebih cepat, dan udara dingin yang diam-diam menusuk sampai ke sumsum tulang. Di perjalanan ini, Bimo sengaja membawa satu benda spesial. Benda peninggalan almarhum sang ayah, sebuah handycam jadul dengan kaset pita di dalamnya. Niat Bimo sebenarnya sangat mulia. Dia ingin merekam momen kebersamaan mereka di alam. Persis seperti kebiasaan sang ayah dulu saat keluarga mereka masih utuh. Bimo ingin membuat memori baru. Tapi Bimo lupa satu aturan tak tertulis tentang barang tua. Lensa kamera usang kadang-kadang punya mata sendiri. Ia bisa menangkap frekuensi yang nggak seharusnya direkam. Benda yang sudah lama disimpan di lemari gelap seringkali menyimpan memorinya sendiri, atau justru mengundang entitas yang menempel padanya. Sore itu, mobil Bimo sampai di pos penjagaan tepat saat matahari mulai menyentuh garis pepohonan. Langit berubah warna menjadi jingga kemerahan. Suasana sandia kala. Waktu pergantian siang ke malam yang, kata orang tua zaman dulu, adalah momen di mana batas antara dunia kita dan dunia mereka sedang tipis-tipisnya. Di pos kayu yang reyot itu, cuma ada satu orang, Pak Kuncen. Penjaga hutan, parubaya dengan kulit legam terbakar matahari. Kerutan dalam di wajah, dan sepasang mata yang menatap tajam. Namun terasa kosong. Sambil mengurus administrasi dan izin masuk, Bimo menyadari satu hal yang agak aneh. Mata Pak Kuncen sama sekali tidak menatap wajah Bimo saat diajak bicara. Mata tua itu terus menatap lekat-lekat ke arah handycam usang yang terkalung di dada Bimo. Tatapannya sulit diartikan, antara waspada, takut, atau kasihan. "Mas!" Suara Pak Kuncen serak, memecah keheningan yang canggung. Terdengar seperti gesekan ranting kering. Bimo menoleh santai. "Iya, Pak.
Di atas nanti, jalurnya ikuti pita merah saja yang diikat di pohon. Jangan pernah keluar jalur. Dan ingat, Pak Kuncen diam sejenak. Matanya perlahan melirik ke arah rimbunan hutan lebat yang mulai ditelan bayangan malam. Jangan pernah arahkan kamera di leher Mas itu ke area pohon beringin kembar. Sekalipun Mas merasa melihat sesuatu di sana, tolong abaikan. Bimo tersenyum tipis, senyum meremehkan yang biasa ditunjukkan orang kota saat mendengar takhayul orang kampung. Pak Kuncen melangkah lebih dekat. Suaranya kini nyaris berupa bisikan berat di telinga. Bimo, satu lagi. Kalau matahari sudah benar-benar tenggelam, kalau sudah maghrib, jangan pernah panggil nama asli keras-keras di dalam hutan. Panggil sebutan saja, Mas, Adik, atau Uye. Jangan panggil nama. Bimo nyaris tertawa. Sisi logisnya meronta-ronta minta berdebat. Hari gini, masih aja ada mitos murahan buat nakut-nakutin pendaki, batinnya. Namun di balik kesombongan logikanya, Bimo sebenarnya sedang memendam kepedihan yang dalam. Gua harus kelihatan kuat. Gua nggak boleh kelihatan penakut atau percaya takhayul beginian. Sejak bapak nggak ada, cuma gua tempat Arya bersandar. Bimo bermonolog di dalam hatinya. Sebuah pembenaran rapuh untuk menutupi rasa kehilangannya. Siap Pak Kuncen, aman itu mah. Jawab Bimo santai sambil menepuk ransel besarnya. Dia lalu menepuk pundak Arya yang sedari tadi hanya menunduk gelisah sambil meremas ujung jaket tebalnya. Ayo Ar, keburu gelap nanti kita susah rakit tenda. Mereka pun mulai berjalan mendaki, menembus kerapatan pepohonan pinus. Semakin dalam kaki melangkah, suara kehidupan dari jalan raya perlahan memudar, lalu hilang sama sekali ditelan pepohonan. Digantikan oleh paduan suara alam yang muram. Angin sore bergesekan dengan daun-daun pinus. Srek, srek, srek. Suasananya sangat damai. Terlalu damai, sampai rasanya berubah menjadi sunyi yang memekakkan telinga. Kalian tahu kan rasanya? Saking sepinya hutan itu, ada sampai telinga kalian berdengeng ngilu. Sekitar 30 menit berjalan mendaki, mereka menemukan sebuah area lapang yang tanahnya cukup rata. Tempat yang ideal untuk mendirikan tenda dome mereka. Langit sudah mulai abu-abu gelap. Bimo langsung meletakkan ransel, mengeluarkan pasak besi, dan bersiap merakit tenda. Namun di tengah kesibukan Bimo, Arya tiba-tiba menghentikan segala aktivitasnya. Anak muda itu berdiri mematung. Matanya menatap tajam lurus ke arah kabut tipis yang perlahan merayap, turun, menyelimuti area di seberang mereka. Tubuh Arya mendadak kaku, seperti akar pohon. Mas Bimo, panggil Arya sangat pelan. Suaranya bergetar hebat. Kenapa Ar? Bantuin Mas sini pegang tiangnya, bentar lagi gelap beneran nih. Sahut Bimo jengkel, matanya masih fokus memukul pasak ke tanah. Mas, emang kita camping malam ini bareng rombongan lain ya? Bimo mengernyitkan dahi. Dia menghentikan pukulannya, menghela napas panjang menahan sabar, lalu menoleh ke arah adiknya. Nggak ada, Ar. Tadi kan lo dengar sendiri kata Pak Kuncen. Cuma kita berdua yang naik hari ini. Di atas kosong, Arya menelan ludah dengan susah payah. Terdengar bunyi tegukan yang berat. Wajahnya seketika pucat pasi, seperti darah baru saja tersedot habis dari kepalanya. Tangannya yang gemetar perlahan terangkat, menunjuk ke arah rimbunan pohon pinus gelap di batas pandangan mereka. Terus Mas, suara Arya kini nyaris terdengar seperti isakan tertahan yang menyayat hati. Yang lagi berdiri diam di sana, sambil kepalanya miring ngeliatin kita dari tadi, itu siapa? Bimo tertegun. Jantungnya berdegup kencang saat melihat arah telunjuk Arya yang bergetar. Dengan senter di tangan, Bimo langsung menyorotkan cahaya terang ke arah rimbunan pohon pinus gelap yang ditunjuk adiknya. Cahaya senter menyapu sela-sela batang pohon.
menyibak kabut tipis yang mengambang di atas tanah basah. Kosong, nggak ada siapa-siapa di sana. Cuma deretan pohon pinus yang berdiri kaku dan semak belukar yang diam. Bimo menghela napas panjang, mencoba menguasai diri. Logikanya langsung mengambil alih. Ngaco kamu, Ar. Efek kecapekan aja itu. Terlalu lama di jalan, mata kamu jadi siwer, sahut Bimo, berusaha terdengar setenang mungkin. Udah buruan bantuin Mas pasang pasak terakhir nih, keburu malam beneran. Arya masih ragu. Matanya tidak lepas dari titik gelap di seberang sana. Tapi pada akhirnya, ia menunduk dan menurut. Mereka berdua pun kembali sibuk merakit tenda dom kecil yang akan menjadi tempat berlindung mereka malam ini. Namun, seiring tenggelamnya matahari, suasana hutan berubah drastis. Kalian pasti tahu rasanya. Ketika siang berganti malam di pegunungan, suhunya memang turun. Tapi yang ini berbeda. Bukan dingin yang sejuk dan menyegarkan. Ini dingin yang aneh. Suhu udara turun begitu tiba-tiba, terasa seperti ada yang membuka pintu freezer raksasa tepat di sebelah mereka. Hawa dinginnya tidak hanya menyentuh kulit, tapi langsung menusuk ke tulang dan membuat tengkuk terasa berat. Bersamaan dengan suhu yang anjlok, ada satu hal lagi yang membuat bulu roma meremang. Sepi, sebuah kesunyian yang sama sekali tidak wajar. Biasanya, kalau kalian ada di hutan saat malam mulai turun, suara alam itu ramai banget. Jangkrik, tonggeret, kodok, atau burung malam pasti saling bersautan. Tapi malam itu, senyap. Suara serangga mati seketika. Hutan itu seolah-olah menahan napas. Seakan-akan ada predator tak kasat mata yang baru saja lewat dan menyuruh semua makhluk kecil itu diam jika masih ingin hidup. Keheningan ini begitu absolut, sampai-sampai Bimo bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri. Untuk memecah keheningan yang mencekik itu, Bimo ingat pada handycam peninggalan almarhum ayahnya. Mengambilnya dari dalam tas, Bimo membuka layar LC kecil yang terlipat di samping bodi kamera. Bip, lampu indikator merah menyala. Layar berukuran 2,5 inci itu hidup, menampilkan gambar dengan warna sedikit pudar dan berbintik. Khas sensor kamera jadul. Terdengar suara putaran kaset pita yang pelan dari dalam mesin. Krek, krek, krek. Nah, tes. Oh, dokumentasi malam pertama camping ala kakak beradik. Ucap Bimo bergaya ala vlogger. Mencoba mencairkan suasana. Ia menyorotkan kamera ke arah Arya yang sedang duduk merapatkan jaket tebalnya di depan pintu tenda. Di layar LCD kecil itu, gambar Arya terlihat agak gelap karena kurang cahaya. Tapi, tunggu dulu. Bimo menyipitkan mata. Napasnya tiba-tiba tertahan di dada. Di layar LCD yang sedikit bersemut itu, tepat di belakang punggung Arya, ada sesuatu yang janggal. Itu bukan bayangan pohon, bukan juga pantulan kabut. Ada sebuah siluet putih, pudar. Namun terlihat jelas kontrasnya dengan latar belakang hutan yang gelap. Bentuknya tinggi, sangat tinggi. Berdiri kaku tepat di belakang adiknya yang sedang duduk. Wajahnya tidak terlihat karena penuh noise pixel kamera. Tapi posturnya, sosok itu terlihat sedang menunduk, menatap lekat-lekat ke arah pucuk kepala Arya. Tangan Bimo mulai gemetar. Dengan gerakan patah-patah dan lambat, Bimo menurunkan handycam itu dari depan wajahnya. Ia menatap langsung ke belakang punggung Arya menggunakan mata kepalanya sendiri. Kosong. Hanya ada ruang gelap dan semak-semak. Tidak ada bayangan putih, tidak ada sosok tinggi, tidak ada apa-apa sama sekali. Bimo kembali mengangkat kameranya perlahan. Matanya terpaku pada layar LCD. Di layar itu, bayangan putih tersebut masih ada. Diam, membeku di tempatnya, menunduk ke arah Arya. Keringat dingin mulai mengalir deras di pelipis Bimo, turun melewati rahangnya.
Jari-jarinya yang gemetar mengusap lensa kamera dengan kasar, berharap itu cuma noda debu atau embun. Tapi sosok di layar tetap tak bergeming. Enggak, ini enggak mungkin ada. Yang ini pasti cuma sensor kamera tua yang rusak. Bimo bermonolog di dalam hati, memeras otaknya mencari penjelasan rasional. Dinding logikanya mulai retak. Barang jadul puluhan tahun disimpan di lemari lembab. Wajar kalau layarnya nge-glitch. Jangan konyol, Bim. Hantu itu nggak ada. Bimo menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Hatinya menjerit ketakutan, insting purbanya menyuruhnya lari, tapi logikanya memaksa tubuhnya untuk tetap berpijak. Gue harus kuat. Kalau gue panik, Arya bakal makin histeris. Sejak bapak nggak ada, cuma gue pelindung dia. Gue nggak boleh kelihatan takut. Dengan tangan yang masih sedikit bergetar, Bimo segera mematikan handycam itu. Layar hitam. Ia memasukkannya kembali ke dalam tas dengan tergesa-gesa. Bimo menarik napas panjang, mengatur ekspresi wajahnya agar terlihat senormal mungkin. Udah kameranya error. Gelap banget, gambarnya banyak semutnya, kata Bimo dengan suara yang dibuat-buat santai dan sedikit tertawa garing. Dia berjongkok di depan Arya, pura-pura sibuk mengecek resleting tenda. Arya yang sejak tadi menunduk diam, tiba-tiba mengangkat wajahnya. Matanya yang sayu menatap lurus, menembus mata Bimo. Udara dingin di sekitar mereka entah kenapa terasa makin pekat dan menusuk. Mas Bimo, panggil Arya dengan nada yang sangat datar. Suaranya pelan, tapi menggema. Jelas di tengah keheningan hutan yang mematikan itu. Ya? Kenapa, Ar? Lapar? Mau, Mas? Masakin mie instan sekarang. Bimo mencoba mengalihkan pembicaraan, menghindari tatapan kosong adiknya. Ia mulai meraih panci kecil, nesting. Namun, pertanyaan Arya selanjutnya sukses membuat darah di sekujur tubuh Bimo membeku total. Mas Bimo dari tadi ngomong sama siapa di belakang tenda? Tanya Arya lambat-lambat. Matanya berkedip pelan, menatap kosong ke arah kakaknya. Kok suaranya perempuan? Bimo mematung. Panci di tangannya nyaris terjatuh, napasnya tercekat di tenggorokan. Sejak tadi, dia hanya berdiri di depan Arya. Tidak ada siapa-siapa di belakang tenda, dan yang pasti, tidak ada satu pun suara perempuan yang keluar dari mulutnya. Malam makin larut. Gelapnya hutan pinus itu bukan gelap yang biasa. Ini gelap pekat yang seolah-olah menelan habis setiap titik cahaya. Bimo berusaha mati-matian menutupi kepanikannya soal pertanyaan suara perempuan dari Arya tadi. Dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Udah, kamu halusinasi aja, gara-gara perut kosong. Nih, makan mie-nya, habis itu langsung tidur, kata Bimo, memaksakan senyum sambil menyodorkan mangkuk aluminium. Arya makan dalam diam. Tangannya masih sedikit gemetar. Pukul 10 malam, hawa dingin terasa makin brutal. Tiba-tiba, Arya meringkuk memegangi perutnya. Mas, mules banget. Aku mau buang air sebentar. Ringis Arya sambil beringsut ke arah pintu tenda. Bimo menghela napas. Jangan jauh-jauh, Ar. Di balik semak dekat tenda aja. Ini senternya. Pesan Bimo sambil menyerahkan senter kecil berukuran sekepalan tangan. Arya mengangguk ragu, menyalakan senter lalu keluar. Sinar putih dari senter itu terlihat berayun-ayun menembus kabut tebal yang kini turun menutupi tanah setinggi mata kaki. Di dalam tenda, Bimo menunggu. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Berlalu. Tiba-tiba, terdengar bunyi dari luar. Klotak, srek, srek. Itu suara barang keras yang jatuh dan menggelinding di atas tumpukan daun kering. Sinar senter Arya yang tadinya menyorot lurus ke satu arah, tiba-tiba jatuh menyorot asal ke arah rimbunan semak yang lebih dalam, lalu cahayanya mulai meredup. Bimo panik. Dia langsung membuka resleting tenda. Arya,
Kamu nggak apa-apa? Panggilnya setengah berbisik. Nggak ada jawaban. Kesunyian hutan malah terasa makin menekan gendang telinga. Sialnya, senter utama mereka yang ukurannya lebih besar tertinggal di dalam ransel yang resletingnya nyangkut. Tanpa pikir panjang, tangan Bimo menyambar handycam peninggalan ayahnya yang tergeletak di atas matras. Kamera jadul itu punya fitur lampu sorot, built-in light, yang lumayan terang. Bimo keluar dari tenda, berjalan cepat setengah berlari, mengikuti arah jatuhnya senter Arya. Jantungnya berdebar makin kencang. Langkah kakinya menginjak ranting-ranting kering. Krek! Krek! Suaranya terdengar terlalu keras membelah kesunyian malam. Dan di sanalah dia melihatnya. Arya sedang berjongkok membelakanginya sekitar 20 meter dari tenda. Tangannya meraba-raba tanah yang ditutupi kabut tipis, berusaha mencari senternya yang menggelinding entah kemana. Tapi, bukan posisi jongkok Arya yang bikin darah Bimo berdesir hebat, melainkan tempat di mana adiknya itu berjongkok. Arya berada tepat di depan dua pohon raksasa yang batangnya saling melilit. Pohon beringin kembar. Akar-akarnya menjuntai ke bawah dari dahan yang tinggi, berayun pelan, tertiup angin malam, terlihat seperti rambut-rambut kusut yang menggantung di tengah kegelapan pekat. Ingatan Bimo langsung ditarik paksa ke ucapan Pak Kuncen di pos penjagaan sore tadi. Jangan arahkan kamera ke area pohon beringin kembar, dan kalau sudah maghrib, jangan pernah panggil nama asli keras-keras. Tapi rasa panik sebagai seorang kakak yang punya tanggung jawab penuh mengalahkan segalanya. Bimo takut adiknya terperosok atau digigit ular. Sisa-sisa kesombongan logikanya membuang semua pantangan murahan itu. Sambil menghidupkan handycam, Bimo menyorotkan lampu kameranya yang terang benderang, lurus menembus celah di antara kedua pohon beringin raksasa itu, tepat ke arah rongga gelap di antara dua batang pohon yang melilit. Dan dengan suara lantang penuh emosi yang memecah keheningan hutan, Bimo berteriak, "Arya Kusuma! Ngapain kamu sampai ke situ? Balik sini kamu!" Gema suara Bimo memantul dari pepohonan pinus. Berulang-ulang. "Balik sini. Balik sini. Sini. Lalu." Semuanya berhenti. Angin malam yang sedari tadi meniup kencang ujung tenda mereka mati seketika. Daun-daun berhenti bergesekan. Suasana berubah menjadi hampa. Sepi yang sangat mencekik. Seperti ada sebuah vakum raksasa yang menyedot semua oksigen di sekitar mereka. Hutan itu mendadak jadi kedap suara. Arya pelan-pelan menoleh ke arah Bimo. Wajahnya disorot lampu handycam. Pucat pasi, seputih kertas. Matanya melotot ketakutan. Tapi anehnya pandangan Arya tidak tertuju pada Bimo, melainkan terpaku pada ruang kosong yang ada di ruang gelap di antara dua beringin di belakangnya. Bersamaan dengan itu, sebuah aroma menyengat menyerang penciuman Bimo tanpa permisi. Pernahkah kalian mencium bau aneh di malam hari pas lagi sendirian? Ini bukan sekadar bau tanah basah atau getah pinus. Itu bau bunga melati dan kantil. Tapi versinya sudah busuk. Wangi yang sangat manis dan semerbak, tapi di ujung tarikan napas, baunya bercampur dengan aroma anyir darah dan daging yang membusuk. Baunya begitu pekat, sampai menyodok kerongkongan, membuat Bimo nyaris muntah di tempat. Di tengah ketegangan yang sudah diubun-ubun itu, benda di tangan Bimo bereaksi di luar nalar. Handycam tua itu mendadak berbunyi nyaring. Tit! Lampu sorotnya berkedip-kedip liar, gambar di layar LCD-nya hancur menjadi garis-garis statis abu-abu, lalu mati total. Gelap. Bimo terpaku. Tangannya kaku memegang kamera yang kini tak bernyawa itu. Namun, hanya butuh 2 detik. Tiba-tiba, layar LCD itu menyala sendiri. Kali ini warnanya biru terang, menyilaukan mata Bimo dalam kegelapan. Di pojok kanan atas layarnya muncul tulisan kuning berkedip lambat, playback.
Mesin di dalam handycam itu berputar sendiri dengan suara berisik. Krek, krek, krek. Kamera itu memutar ulang rekaman berdurasi beberapa detik yang lalu, secara otomatis. Dari speaker kecil kamera itu, terdengar jelas rekaman suara Bimo yang sedang berteriak marah tadi. "Arya Kusuma, ngapain kamu sampai ke situ? Balik sini kamu!" Bimo langsung mematung. Napasnya benar-benar berhenti. Bulu kuduk di leher belakangnya berdiri seketika, merambat sampai ke puncak kepala. Di rekaman pemutaran ulang itu, suara teriakannya tidak sendirian. Tepat di sela-sela suaranya, masuk dari mikrofon kamera, ada sebuah suara asing. Suara yang sama sekali tidak Bimo dengar saat dia berteriak tadi. Suara serak seorang wanita yang terdengar sangat dekat. Seolah-olah bibir dingin pucatnya menempel langsung tepat di lensa kamera. Suara itu pelan, menggema diiringi gemerisik statis speaker. "Hihihi, Arya Kusuma, iya, ikut, sini." Sebuah tawa yang sangat pelan dan serak, disusul tarikan napas panjang yang basah. Tapi itu sudah cukup. Cukup untuk membuat dinding akal sehat Bimo hancur berkeping-keping malam itu juga. Gila. Itu satu-satunya kata yang tersisa di otak Bimo saat itu. Logikanya sudah hancur lebur. Begitu mendengar suara tawa serak dari speaker handycam tadi, insting bertahan hidup Bimo langsung mengambil alih. Tanpa pikir panjang, dia mencengkeram lengan jaket Arya kuat-kuat. "Ar, bangun! Lari ke tenda sekarang! Lari!" teriak Bimo histeris. Mereka berdua lari terbirit-birit menembus gelapnya hutan, tersandung-sandung akar pohon dan semak belukar. Napas mereka memburu. Sesampainya di tenda, Bimo langsung menarik resleting pintu dari dalam secepat kilat. Gelap gulita. Mereka hanya berbekal cahaya redup dari glow in the dark di jam tangan Bimo. Di dalam tenda dome sempit itu, Bimo memeluk bahu adiknya erat-erat. Tubuh Arya bergetar hebat. Giginya sampai bergemeretak menahan campuran antara hawa dingin yang makin brutal dan ketakutan yang luar biasa. Bimo menahan napasnya, berusaha tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Hening, 1 menit berlalu, bagai 1 jam. Dan di tengah keheningan absolut itu, teror yang sebenarnya baru saja dimulai. Srek, tap, srek, tap. Terdengar suara langkah kaki di luar tenda. Jelas banget, jaraknya paling cuma 2 meter dari tempat mereka meringkuk. Kalian bisa bayangin nggak? Berada di tengah hutan terpencil, di dalam tenda tipis, dan kalian mendengar ada sesuatu yang berjalan mengelilingi kalian. Itu bukan langkah kaki binatang, bukan juga langkah manusia yang memakai sepatu gunung. Suaranya terdengar basah dan berat, seperti telapak kaki telanjang yang diseret pelan-pelan di atas tumpukan daun pinus kering. Srek, tap, langkahnya memutar, mengelilingi tenda mereka. Sangat pelan, seolah-olah entitas di luar sana sedang mengejek, mempermainkan mangsanya yang terkurung tak berdaya di dalam kotak kain. Bersamaan dengan langkah itu, bau anyir darah segar bercampur melati busuk kembali menguar, menusuk hidung sampai bikin perut mual. Bimo nggak tahan lagi. Ketidaktahuan ini lebih menyiksa daripada kenyataan itu sendiri. Dia butuh tahu apa yang ada di luar. Dengan tangan gemetar hebat, Bimo meraih handycam bapaknya. Lampu kilatnya memang sudah mati, tapi Bimo ingat satu fitur. Tombol kecil di samping bodi lensa, night vision, inframerah. Bimo menyalakannya. Layar LCD kembali hidup, memancarkan cahaya hijau pendar yang redup. Di pintu tenda mereka ada celah kecil seukuran 2 jari karena resletingnya tidak tertutup rapat sampai ke ujung bawah. Bimo merangkak pelan, mendekatkan lensa handycam ke celah itu. Dia mengintip lewat layar hijau LCD. Apa yang dilihat Bimo di layar itu adalah visual yang akan menghantui setiap malam tidurnya seumur hidup. Di balik warna hijau inframerah yang bersemut,
Bimo melihat kaki itu. Kaki pucat, kotor oleh tanah merah dengan kuku-kuku hitam yang panjang. Pandangan kamera perlahan naik. Sosok itu berdiri membelakangi tenda. Tingginya nggak masuk akal. Laki-laki dewasa tertinggi pun nggak akan setinggi ini. Kepalanya nyaris menyentuh dahan pohon pinus terbawah. Ia memakai kain putih usang yang compang-camping, bernoda kecoklatan yang tampak seperti darah kering. Rambutnya hitam legam, sangat panjang dan kusut Masai, menjuntai lebat menutupi seluruh punggungnya. Di detik itu juga, pertahanan batin Bimo hancur. Air matanya menetes jatuh ke kerah jaketnya. Rentetan penyesalan menghantam dadanya seperti godam besi. "Bego lo, Bim! Bego!" Batin Bimo menjerit perih dalam diam. "Kesombongan lo yang sok logis, udah bawa lo berdua ke neraka ini. Lo ngeremehin pantangan orang tua, lo nantang alam. Padahal lo udah janji sama almarhum bapak buat jagain Arya, tapi malah elo sendiri yang nganterin adik lo ke depan pintu kematian." Rasa bersalah itu lebih sakit daripada rasa takutnya. Ia menatap Arya yang memejamkan mata sambil menutup telinga rapat-rapat. Tiba-tiba, sosok tinggi di layar hijau itu berhenti melangkah. Ia berdiri kaku tepat di depan celah resleting. Punggungnya menghadap kamera. Hening sejenak. Waktu terasa berhenti berdetak. Lalu, dengan gerakan yang sangat kaku, lambat dan patah-patah, terdengar suara gemeretak tulang leher dari luar. Sosok itu perlahan memutar kepalanya ke belakang. Dan parahnya lagi, ia mulai membungkukkan badannya yang jangkung itu, melipat tubuhnya ke bawah, 90 derajat, terus turun. Hingga akhirnya, wajah yang tertutup tirai rambut kusut itu berada sejajar dengan celah resleting tenda. Di balik sela-sela rambut hitamnya, Bimo bisa melihat sebelah mata putih tanpa bola hitam. Menatap lurus, tajam menembus lensa kamera Bimo. Ia tahu Bimo sedang mengintipnya. Bimo membeku. Ia lupa caranya bernapas. Dari luar celah, sebuah tangan pucat pasi dengan jari-jari kurus kering terjulur pelan. Kuku-kuku hitamnya yang tajam menancap ke kain tende tepat di atas resleting. Serik! Kain tenda dirobek paksa dengan satu tarikan kasar. Udara malam yang sedingin es dan berbau bangkai langsung menyergap masuk ke wajah Bimo dan Arya. "AR, keluar! Lari sekarang!" Teriakan Bimo pecah. Nggak ada lagi waktu buat berpikir. Bimo menendang sisa kain tenda sekuat tenaga, menarik tangan adiknya, dan mereka berdua berhamburan keluar menembus kegelapan hutan. Mereka berlari membabi buta. Nggak peduli arah. Nggak peduli ranting tajam yang mencakar pipi dan lengan mereka sampai berdarah. Nggak peduli akar pohon yang berkali-kali membuat mereka tersandung. Yang penting, lari sejauh mungkin dari tempat itu. Paru-paru Bimo rasanya mau pecah. Kaki mereka sudah mati rasa. Setelah merasa berlari sangat jauh, nyaris 15 menit lamanya menembus semak belukar yang lebat, Bimo melihat ada area tanah lapang yang agak terbuka di depan. "Sini, Ar. Kita sembunyi di balik pohon besar itu." Napas Bimo terputus-putus, menarik adiknya yang sudah setengah menangis. Namun, saat mereka melangkah masuk ke area lapang itu, dan mata mereka mulai terbiasa dengan kegelapan, langkah kaki Bimo dan Arya terhenti total. Kaki Bimo lemas hingga ia jatuh berlutut di atas tanah basah. Keputusasaan menelannya mentah-mentah. Di hadapan mereka, berdiri menjulang membelah kabut malam, adalah dua pohon raksasa yang batangnya saling melilit erat. Pohon beringin kembar, lengkap dengan senter kecil milik Arya yang masih tergeletak mati di dekat akarnya. Sejauh apapun mereka berlari, sekeras apapun mereka mencoba kabur, hutan itu mengembalikan mereka ke titik awal mula kutukan itu dipanggil. Gila. Malam itu kerasa kayak nggak ada ujungnya. Kalian bisa bayangin putus asanya Bimo? Lututnya lemas.
Dia melorot jatuh di atas tanah basah, memeluk Arya yang sudah menangis tanpa suara, menggigil kedinginan di bawah bayang-bayang pohon, beringin kembar yang sialan itu. Bimo akhirnya menyerah. Dinding kesombongan dan ego logikanya hancur tak bersisa. Di tengah hutan yang gelap gulita itu, pertahanannya runtuh. Dia menangis. "Maafin mas, maafin mas." Cuma kalimat itu yang bisa keluar dari mulut Bimo. Suaranya serak dan putus asa. Hawa dingin makin menusuk tulang. Bau melati busuk bercampur anyir darah itu makin pekat, merayap mendekat dari arah gelapnya hutan di belakang mereka. Sesuatu sedang datang menjemput mereka. Sesuatu yang sangat marah karena pantangannya dilanggar. Tapi, tepat di saat Bimo memejamkan mata, bersiap menerima nasib terburuk malam itu, sebuah keajaiban kecil muncul. Dari sela-sela kabut tebal yang menyelimuti tanah, tiba-tiba muncul setitik cahaya kuning keemasan. Kecil banget, kayak kunang-kunang. Tapi anehnya, cahaya kecil itu memancarkan rasa hangat yang sangat kuat. Rasa hangat yang entah kenapa terasa familiar. Di detik cahaya itu muncul, napas Arya yang tadinya memburu langsung tenang. Rasa takut dan panik yang mengikat dada Bimo mendadak menguap, digantikan oleh rasa haru yang luar biasa sesak. Cahaya kuning itu bergerak pelan, seolah memberi isyarat untuk diikuti. Dalam hati kecilnya, Bimo sadar, ini bukan ancaman, ini perlindungan. Sebuah penjagaan terakhir dari sosok yang sangat mereka rindukan. Almarhum Bapak. Seolah-olah Bapak hadir di sana, berdiri di antara mereka dan entitas jahat itu, memandu kedua anak laki-lakinya pulang. Bimo buru-buru menarik tangan Arya. Mereka bangkit, berjalan tertatih-tatih, mengikuti cahaya hangat itu menembus pekatnya hutan pinus. Anehnya, perjalanan kali ini terasa mudah. Nggak ada lagi ranting yang menyandung kaki. Nggak ada suara langkah kaki berat yang menyeret di belakang mereka. Semuanya sunyi, tapi sunyi yang menenangkan. Sampai akhirnya, semburat cahaya biru kemerahan perlahan merobek langit gelap di ufuk timur. Subuh tiba, dan cahaya kuning keemasan itu perlahan memudar ke udara, tepat saat mata Bimo menangkap siluet atap seng dari pos penjagaan Pak Kuncen. Mereka selamat. Di teras pos kayu itu, Bimo dan Arya jatuh terduduk. Napas mereka ngos-ngosan, wajah pucat pasi, jaket robek, dan penuh lumpur. Pak Kuncen keluar dari posnya dengan wajah datar. Dia nggak kaget. Dia nggak teriak panik. Pria tua itu cuma menarik napas panjang, menatap prihatin ke arah mereka berdua, lalu masuk ke dalam dan keluar lagi membawa 2 gelas kopi hitam pekat yang mengepul. Nggak ada satupun kata, "Kan sudah saya bilang," atau omelan yang keluar dari mulut Pak Kuncen. Lewat tatapannya yang diam, dia tahu Bimo sudah mendapatkan pelajaran yang paling mahal dalam hidupnya. Beberapa bulan berlalu sejak tragedi di Bandung itu. Kehidupan kembali normal di hiruk-pikuk Jakarta. Tapi ada yang berubah. Bimo bukan lagi sosok kakak yang kaku, egois, dan mendewakan logika mati-matian. Dia jauh lebih sabar sekarang. Dia mulai mendengarkan firasat adiknya. Hubungan mereka yang tadinya renggang, kini jadi sangat erat. Tragedi malam itu secara aneh malah menyembuhkan luka kehilangan mereka dan menyatukan mereka sebagai saudara yang sesungguhnya. Bimo akhirnya sadar dan merendahkan hatinya. Di dunia ini, ada hal-hal gaib yang nggak butuh persetujuan sains untuk bisa eksis. Kadang, kita cuma perlu menghormatinya. Semuanya terasa sudah berlalu. Happy ending, kan? Sayangnya, dunia mereka nggak bekerja semudah itu. Sesuatu yang sudah terlanjur dipanggil, jarang mau pergi begitu saja. Suatu malam, hujan rintik-rintik turun di Jakarta. Bimo lagi sendirian di kamarnya. Saat sedang membereskan laci meja kerja, tangannya menyentuh sebuah benda keras dan dingin. Bimo menariknya keluar. Handycam bapaknya.
Bimo terdiam menatap kamera jadul itu. Ia menarik napas panjang. Udah saatnya, pikir Bimo. Dia harus berani menghadapi traumanya dan menghapus video malam laknat itu supaya hidupnya benar-benar tenang, tanpa jejak masa lalu. Dengan kabel data, Bimo menyambungkan handycam itu ke laptop. Folder terbuka. File video terakhir ada di sana. Bimo mengeklik play dengan jari yang sedikit gemetar. Di layar laptop, malam mengerikan itu terputar ulang. Layar hijau night vision yang dipenuhi bintik statis. Suara sobekan tenda. Kepanikan. Bimo melihat rekaman itu dengan jantung berdebar. Kamera yang waktu itu terjatuh di tanah dengan posisi menyala, merekam sesuatu yang menakjubkan. Bimo melihat cahaya kuning keemasan itu lagi. Benar saja, di video itu terlihat jelas bagaimana cahaya hangat tersebut berdiri terang benderang, menghalangi siluet sosok tinggi berambut panjang itu agar tak bisa mengejar Bimo dan Arya yang lari menjauh. Bimo tersenyum haru. Bapaknya benar-benar melindungi mereka. Namun, senyum Bimo seketika luntur di 5 detik terakhir video tersebut. Sosok tinggi berambut panjang yang terhalang cahaya itu tiba-tiba berhenti meronta. Ia perlahan menunduk, lalu memutar lehernya patah-patah menatap lurus ke arah lensa kamera yang tergeletak di tanah. Dari balik rambut kusutnya, ia menyeringai lebar dengan bibir yang pucat pasi. Lalu video itu berkedip statis, glitch. Layarnya berubah abu-abu sejenak. 1 detik sebelum video itu benar-benar habis frame, videonya kembali menyala. Tapi ada yang salah, sangat salah. Latar belakang, tempat sosok tinggi itu berdiri, tidak lagi berupa pohon pinus atau tanah berlumpur. Pemandangan di belakang sosok itu berubah menjadi sebuah tembok bercat putih bersih. Dan di pojok tembok itu terlihat sebuah lemari kayu jati berukir, lengkap dengan tumpukan kardus, sepatu di atasnya. Darah di sekujur tubuh Bimo seolah tersedot habis ke lantai. Jantungnya serasa berhenti, berdetak di rongga dadanya. Tangan kanannya kaku membeku di atas mouse laptop. Lemari kayu jati, tumpukan kardus sepatu, tembok putih. Itu bukan pemandangan di hutan. Itu bukan kejadian beberapa bulan yang lalu. Dengan napas yang tercekat dan gerakan leher yang sangat lambat, Bimo menolehkan kepalanya. Ia menatap ke arah sudut kamarnya sendiri. Sudut yang agak gelap karena lampu kamarnya sedikit redup malam itu. Di sana, berdiri lemari kayu jati berukir, lengkap dengan tumpukan kardus sepatu di atasnya. Persis seperti di video. Dan tepat di sudut gelap kamarnya itu, suhu udara mendadak anjlok menjadi sedingin es. Napas Bimo tiba-tiba mengeluarkan embun putih tipis, diiringi suara rintik hujan dari jendela luar. Sayup-sayup, hidung Bimo kembali mencium aroma pekat yang sangat ia kenali. Aroma melati yang mulai membusuk. Jadi, buat kalian yang lagi mendengarkan cerita ini sendirian, coba deh, kalian rasakan udara di sekitar kalian sekarang. Kalau tiba-tiba terasa lebih dingin dari biasanya, atau bulu kuduk di tengkuk kalian mendadak berdiri tanpa alasan, mungkin kalian gak benar-benar sendirian di ruangan itu. Kalau malam ini, dari ujung mata, kalian merasa ada siluet yang sedang memperhatikan kalian dari sudut kamar yang gelap. Saran gue cuma satu. Jangan pernah menoleh untuk memastikan. Jangan dilihat. Pura-pura aja nggak tahu. Coba komen di bawah. Siapa yang lagi dengerin cerita ini sendirian di kamar?